Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Sabarno dari kelas reguler A1 PAI NPM 41182911210017. Saya ingin mempresentasikan hasil riset wawancara dan observasi di sekolah MI Attaqwa 15 Babelan. Yang pertama itu ada riset wawancara dan observasi di sekolah MI Attaqwa 15 Babelan. Riset wawancara dan observasi ini dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023, yaitu bertepatan dengan hari Rabu pada jam 9 sampai jam 10.30 yang dilakukan di MI Attaqwa 15 Babelan. Yang menjadi narasumber dalam proses wawancara dan observasi ini yaitu guru sejarah pendidikan Islam SKI kelas 6 dan bahasa Arab kelas 4, yaitu Guru Soeharto SPD.I. Profil MI Attaqwa 15 Babelan. Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa 15 Babelan adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Attaqwa 14 Babelan. Sekolah itu didirikan sejak tahun 1970 dan status gedung merupakan bantuan swadaya masyarakat. Semenjak didirikan hingga saat ini, Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa 15 Babelan telah mengalami beberapa kali pergantian kepala madrasah, yaitu mulai dari Bapak Haji Yusuf Alwi, Ibu Haji Abidah SPDI, dan Ibu Dr. Handes Haji Ulfah Siddiq, Bapak Abdul Munif SPDI, terus Bapak Abdul Rashid Khairul Anwar SAG, dan saat ini MI Attaqwa 15 dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Jarkasi SAG. Lalu ada lokasi MI Attaqwa 15 Babelan. Letak Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa 15 Babelan ini dalam sebuah komplek Masjid Nurul Khair di pinggir jalan raya dan dekat sebuah pasar. Luas bangunan sekolah sekitar 392 km dengan panjang 49 meter dan lebar 8 meter. Adapun luas tanahnya 5.000 meter. Secara geografis letaknya juga sangat strategis karena mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, alamat ini berada di Jalan Raya Pasar Babelan nomor 1, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17610. Pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara. Kita bisa lihat di sini ada 10 pertanyaan yang saya ajukan kepada guru saat guru tersebut saya mewawancarai. Nah, yang pertama itu mewawancarai buku ajar Kurtilas Merdeka. Yaitu terdapat 2 kelas, yaitu full day dan reguler. Bukunya itu juga berbentuk paket. Sejauh ini kan kalau zaman dulu sekolah ini menggunakan LKS, yaitu lembar kerja siswa. Nah, sekolah untuk kelas 4-nya ini menggunakan LKS, dan kelas 6-nya itu kita padukan dengan buku paket dan LKS karena kelas 6-nya itu menggunakan buku paket. Dan untuk kurikulumnya itu terbaru dan mengikuti Kemenak, Kementerian Agama. Dan kalau kurikulum Merdeka kita belum mengikuti seminar dan terdapat P5. Lalu metode pengajarannya yaitu dengan cara metode ceramah atau berikan tulisan-tulisan mufrodat, dan kita aktif menyebutkan mufrodat kepada anak-anak seperti adanya timbal balik. Karena cara ini sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak yang masih menuntut ilmu di sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada apakah terdapat sumber bahan ajar lain? Untuk bahan ajar kita padukan antara kelas 4 dan kelas 6, yaitu buku paket dan LKS. Untuk bahan ajar lain kita menggunakan internet dan link media sebagai sumber bahan ajar lainnya. Dan kita juga sedang membuat link media untuk menambah wawasan. Lalu ada apakah terdapat koreksi di dalam buku bahan ajar? Kalau koreksi dalam buku bahan ajar sih pasti iya, karena setiap guru sebelum memulai pelajaran pasti akan mengikuti silabus. Jadi kita mengoreksi buku bahan ajar terlebih dahulu, kita samakan dengan silabus. Jika sudah baik, maka buku itu layak untuk dijadikan bahan ajar. Nah, di sini kalau ada apakah itu, untuk buku yang saya gunakan yaitu LKS dan paket yang saya gunakan itu kompleks. Ada yang benar dan ada yang salah dalam penulisan.
Sedangkan buku yang akan digunakan ke depannya sejauh ini saya belum cek untuk buku bahan ajar yang baru. Dan saya harap dari penerbit agar buku bahan ajar tersebut tidak terdapat kesalahan secara keseluruhan karena itu sangat membantu kita sebagai guru. Lalu ada juga mengapa menggunakan bahan ajar tersebut. Jadi itu sebagai pegangan guru dan juga anak agar lebih terarah lagi jika kita menggunakan bahan ajar sedangkan anak tidak atau sebaliknya. Maka ditakutkan nanti tidak sama dan bahkan metodenya pun tidak sesuai nantinya. Karena itu kita memberikan anak-anak dan guru dengan bahan ajar yang sama agar kita dapat menyesuaikan dengan guru lainnya agar lebih terarah dengan adanya buku bahan ajar tersebut. Lalu siapa yang menyusun materi PAI tersebut? Kalau kita memprioritaskan itu silabus, kalau penyusun itu tergantung penerbit. Yang penting itu bisa menyesuaikan dengan silabus yang digunakan dan terbaru yang dari Kemenak, Kementerian Agama. Karena kalau madrasah ibtidaiyah dari Kemenak. Akan tetapi guru juga harus melihat silabus itu tersendiri apakah sama atau tidak. Jika tidak, kami akan menyesuaikan sendiri. Kalau tidak, kami menggunakan bahan ajar lain atau tahun lalu agar sesuai dengan silabus, dan semoga tahun ini silabus tersebut sama dari penerbit. Lalu ada apakah terdapat kekurangan dalam buku tersebut? Yaitu dalam buku paket dan LKS itu terdapat sedikitnya penulisan kosakata atau huruf bahasa Arab yang salah dan sedikit kurang jelas, dan kami juga memberikan perbaikan agar anak-anak belajar menggunakan LKS dan buku paket dengan baik dan benar. Dan untuk LKS kertasnya itu sangat tipis sekali dan dikhawatirkan gampang sekali robek atau rusak. Nah, yang ke-9 ada apakah terdapat kekurangan di buku bahan ajar tersebut? Sejauh ini kita melihat buku kadang-kadang bingung juga karena anak-anak juga memang butuh pengetahuan dasar dan proses kelanjutannya. Dan kita lihat buku itu banyak menggunakan bahasa asing dan kita sebagai guru menyesuaikan, dan apalagi ini buku bahasa Arab. Jadi kita harus sesuaikan agar mereka nanti lebih memahami karena anak-anak ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, dan buku itu bisa memberikan manfaat kepada anak-anak yang belajar dengan fokus dan tidak malas. Lalu kelebihan dari buku bahan ajar tersebut yaitu untuk kelebihan pertama sesuai silabus, dan kedua pembahasannya itu jelas dan mufrodatnya banyak dan cukup, dan penjelasan-penjelasan materi-materi ini cukup jelas karena kita tahu menggunakan LKS itu terbatas. Dan di sekolah ini kita ada kelas full day, dan full day itu sampai kelas 5 saja. Dan nanti jika ada buku paket bahasa Arab, nanti insya Allah kita bisa padukan dengan LKS. Nah, saran dan kesimpulan. Narasumber yang saya jadikan bahan observasi dan wawancara, beliau mengajar 2 kelas dengan mata pelajaran yang berbeda. Dan beliau semasa proses belajar mengajar menggunakan bahan ajar LKS dan buku paket tahun ajaran yang sebelumnya dan masih menggunakan kurikulum terbaru Kemenak, Kementerian Agama. Saran, dalam proses pembelajaran memang cukup baik setelah saya melakukan observasi, akan tetapi dalam bahan buku ajar, saya harap buku bahan ajar tidak selalu menggunakan bahan ajar tahun lalu dikarenakan takut anak-anak itu telat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada lampiran yaitu ruangan, foto ruangan, dan ini ada foto saya kepada guru bahasa Arab dan guru SKI, dan ini kita ada foto bersama dengan Bapak kurikulum dan Bapak kepala sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.